Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah. Alhamdulillah, malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari risalah Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin kelima. Nah, kita masuk pada poin keempat. Poin keempat. Dan kita akan mengambil secara singkat dari poin-poin ini, insyaallah ta'ala. Poin keempat dari ma'alim yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala adalah mahabbatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah prinsip dari aqidah ahli sunnah dan ciri dari manhaj ahli sunnah adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jamaah mahabbatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Termasuk dari ciri-ciri manhaj ahli sunnah, dan ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah, adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka semuanya, jami'an, keseluruhannya. Yuhibbunahum wa yujillunahum. Mencintai mereka dan memuliakan mereka. Wa yaqtaduna bihim. Juga selain dari mencintai mereka, ahli sunnah meneladani mereka, mengikuti apa yang mereka bawa, mengikuti apa yang mereka yakini. Akidah mereka kita ikuti, ibadah mereka kita contoh, muamalah mereka, akhlak mereka kita tiru. Wa yahtarimunahum. Ahli sunnah menghormati para sahabat. Wala yakhuduna fima jara bainahum ayyama fitnat ibn Saba al-Yahudi. Dan tidak membicarakan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Fitnah yang dihembuskan oleh ahlul fitan. Seperti fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Orang Yahudi kafir yang berpura-pura masuk Islam, yang kemudian membuat provokasi di tengah-tengah para kaum muslimin. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, fitnah di antara para sahabat. Maka kita menutup dan tidak membicarakan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Bal ya'tadhiruna lahum amalan biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan uzur kepada para sahabat. Di antara para sahabat yang terjadi fitnah, kita memberikan uzur kepada mereka bahwa mereka sama-sama beristihad. Jika benar istihad mereka, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Jika salah istihad mereka, mereka mendapatkan 1 pahala dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini demikian. Tidak mencari-cari kesalahan para sahabat, tidak membicarakan fitnah yang terjadi di antara para sahabat, kemudian menyalah-nyalahkan sahabat, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencela sahabatku. Wasiat Nabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Kalau seandainya seorang di antara kalian berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud,
Qal ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Niscaya infak kalian tidak akan sampai dengan infaknya para sahabat. Meskipun hanya segenggam infaknya para sahabat atau setengah dari genggaman para sahabat. Infak yang diinfakkan oleh orang-orang setelah para sahabat, meskipun itu emas sebesar gunung Uhud, kemudian sahabat berinfak dengan beras, dengan gandum, dengan kurma, satu genggam atau setengah genggam, bahkan satu butir sekalipun tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat. Infaknya para sahabat dengan keikhlasan, infaknya para sahabat dengan tulus, infaknya para sahabat dengan kejujuran, infaknya para sahabat pada saat mereka susah, tapi mereka senantiasa mengutamakan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala ta'ala, wa kama fi qawlihi ta'ala, dan sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka famin usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim li ashabi Rasulillah. Maka termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah mereka menjaga hati mereka. Mereka menjaga lisan mereka. Mereka tidak membenci para sahabat. Mereka tidak membicarakan hal-hal buruk tentang para sahabat. Tidak mencela para sahabat. Fala yubghidus sahabah illa munafiq. Tidak ada orang yang membenci sahabat kecuali dia pasti munafik. Wala yuhibbhum illa mu'min. Dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang beriman. Wala yubghiduhum illa man kana yubghidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang membenci sahabat kecuali dia juga pasti membenci Rasul hakikatnya. Wala yuhibbuhum illa man yuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang mencintai para sahabat kecuali hakikatnya dia juga cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah, baik dari kalangan Syiah Rafidhah atau dari kalangan Khawarij. Syiah Rafidhah, mereka membenci para sahabat, mereka mencela para sahabat, mereka mencaci maki para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat kecuali hanya beberapa hitungan jari dari para sahabat yang mereka tidak kafirkan. Ini adalah agama Syiah Rafidhah. Agama yang dicetuskan, agama yang dibawa oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, agama Syiah. Agama Syiah. Kebencian mereka kepada para sahabat adalah agama. Sebagaimana kecintaan kita ahli sunnah kepada para sahabat adalah agama dan iman. Maka kebencian Syiah Rafidhah kepada para sahabat adalah iman bagi mereka. Dan Nabi SAW, beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa hubbus sahabah ayatul iman wa bughdus sahabah ayatul nifaq. Cinta kepada para sahabat adalah bukti tanda keimanan seorang. Sedangkan membenci para sahabat adalah bukti dan tanda kemunafikan seseorang. Maka ahli sunnati wal jamaah mencintai para sahabat, ahli sunnah menjaga lisan dan menjaga hati, tidak mencela para sahabat, tidak membenci para sahabat. Dan ahli sunnah mereka benar-benar mengagungkan para sahabat sehingga mereka senantiasa meniti jalan para sahabat. Ahli sunnah mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat. Dan ahli sunnah mengembalikan pemahaman mereka kepada pemahamannya para sahabat Nabi SAW. Fala yatanaqqasus sahabah illa man a'ma Allahu basiratah. Tidak ada orang yang merendahkan para sahabat kecuali Allah telah butakan mata hatinya. Kecuali Allah telah butakan mata hatinya. Wa man fi qalbihi nifaqun wa hikd wa bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali di dalam hatinya ada kemunafikan, di dalam hatinya ada hasad, ada kedengkian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima
Disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, murtakibul kabirah mu'minun qad yu'adzabu bidunubihi wa la yukhalladu finnar. Termasuk ciri dari prinsip akidah ahli sunnah adalah ahlu sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar, orang-orang yang jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa besar, mukmin, orang-orang yang beriman, kemudian melakukan dosa-dosa besar, maka dihukumi sebagai mukmin, akan tetapi fasik, mukmin yang kurang imannya, mukmin yang fasik, tidak dihukumi sebagai kafir, tidak divonis sebagai kafir. Dan jika dia meninggal, kemudian belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan menghukum dia, mengazab dia terlebih dahulu, kemudian di akhir dikembalikan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah fi mas'alati ashabil kabair allati duna syirk. Dan termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa besar. Dosa besar selain syirik. Adapun syirik maka keluar dari Islam. Jelas. Tetapi pelaku dosa besar selain daripada syirik, annahum mu'minuna naqisul iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi imannya kurang. Wa annahum tahta masyiatillah. Dan mereka berada di bawah kehendak Allah apabila mereka meninggal sebelum bertaubat kepada Allah. Insya Allah ghafaralah, insya Allah ghafaralahum, wa insya adzabahum bidhunubihim. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia langsung. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia terlebih dahulu. Qala thumma yukhrijuhum minan nar wa yudkhilahum al jannah. Kemudian Allah akan keluarkan dia dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Karena kembalinya seorang mukmin, meskipun dia harus melewati azab dari neraka, dia akan dikembalikan kepada surga. Dan tempat kembali terakhir orang-orang yang beriman adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'aluhum ilal jannah. Dan tempat kembali orang-orang yang beriman adalah di surga. Fahum yarjuna lahum al-maghfirah. Maka ahlu sunnah mengharapkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang pelaku dosa besar. Wala yukaffirunahum, dan ahli sunnah tidak memvonis kafir para pelaku dosa besar. Wala yu'tuna al-iman al-kamil. Sebaliknya ahli sunnah juga tidak menghukumi bahwa pelaku dosa besar adalah mukmin yang sempurna imannya. Tidak. Pertengahan. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar sebagaimana kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak pula ahli sunnah menghukumi bahwa pelaku dosa besar adalah mukmin yang sempurna imannya sebagaimana kaum Murji'ah. Tidak. Tapi ahli sunnah pertengahan. Mukmin tapi imannya kurang. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosanya. Nah, ini hukuman di dunia. Adapun di akhirat, jika dia meninggal sebelum bertaubat, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan akidah-akidah dari kalangan ahli al-bid'ah wal ahwa. Kemudian selanjutnya yang keenam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Poin yang keenam dari ma'alim yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini, dan ini merupakan ciri prinsip akidah ahli sunnah, kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban untuk mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Kewajiban ini adalah kewajiban bersama. Kewajiban bersama kaum muslimin. Tidak hanya dibebankan kepada sebagian orang, tapi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Orang tua dia berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah keluarganya. Pemimpin dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah rakyatnya.
pemimpin lembaga, dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kepada anggotanya dan kepada murid-muridnya, wahakadha. Amalan bi qawlihi ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini adalah umat terbaik. Umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan khitab ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada kaum muslimin. Mereka diberi gelar sebagai khairu ummah bukan tanpa kewajiban, tapi mereka diberi kewajiban oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka disebut oleh Allah sebagai khairu ummah, umat terbaik, karena mereka mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syiar, slogan amar ma'ruf nahi munkar adalah slogan yang indah. Karena ini merupakan syiar Islam. Syiar Islam. Akan tetapi sebagian orang, sebagian kelompok membawa syiar amar ma'ruf nahi munkar bukan pada tempatnya. Mereka membawa syiar amar ma'ruf nahi munkar, tayyib, kemudian mereka memberontak kepada penguasa yang zalim. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Mereka membawa syiar amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mereka melakukan pengerusakan di tempat-tempat yang itu tidak diizinkan. Karena di sana ada penguasa, di sana ada yang bertanggung jawab. Ya. Maka dia harus mengikuti aturan dhawabit di dalam Islam, di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Sebagian ulama mengatakan, bagi mereka yang mampu dan memiliki kekuasaan untuk merubah, maka dia wajib. Pemimpin yang berkuasa di tempat tersebut, tayyib, maka dia merubah. Kita memiliki kekuasaan di keluarga kita, maka kita rubah di sana kemungkaran yang terjadi di situ. Apabila tidak mampu, kita sebagai rakyat tidak mampu untuk merubah kemungkaran yang ada, ya, tidak memiliki kekuasaan, fa illam yastati' fa bilisani, maka kita rubah dengan lisan kita. Kita memberikan nasihat kepada para pemimpin dengan nasihat yang syar'i, dengan mengikuti aturan syar'i. Kita memberikan nasihat kepada umat secara umum bahwa kemungkaran, adanya kemaksiatan, kita mengingkari secara umum dengan lisan kita, dengan khutbah-khutbah, dengan mau'idhah, dengan ceramah-ceramah, dengan tulisan-tulisan, yang itu adalah pengingkaran secara umum atas kemaksiatan. Ya, adanya menyebarnya tayyib, kemaksiatan khamar, kemaksiatan perzinaan, kemaksiatan riba, kemaksiatan pencurian, kemaksiatan kesyirikan, dan ini kemaksiatan yang paling besar. Maka kita dengan lisan kita memberikan nasihat kepada umat akan bahaya itu semuanya. Dan kita memberikan nasihat kepada para pemimpin, mengingatkan mereka bahwa ada kewajiban yang harus mereka tegakkan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi nasihat dengan cara yang syar'i, bukan nasihat di tengah umum, bukan nasihat di atas mimbar-mimbar dengan apa? Mencela para penguasa, tidak. Ya. Qal fa in lam yastati' fa biqalbi. Kita sebagai rakyat tidak mampu juga memberi nasihat dengan lisan kita karena keterbatasan kita, maka fa biqalbi. Kita ingkari dengan hati kita bahwa itu kemaksiatan, itu kemungkaran, dan kita tidak rela terjadi hal itu. Wa dzalika ad'aful iman. Dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Dan Allah menyebutkan bahwa pengingkaran dengan hati adalah termasuk daripada keimanan, meskipun ini selemah-lemahnya iman. Tetapi itu kewajiban. Tidak ada pilihan. Tidak ada kata saya tidak mampu. Ada kemampuan di dalam hati
untuk mengingkari kemungkaran. Fala budda min inkaril munkar, maka wajib untuk mengingkari kemungkaran. Fal mu'minu yunkirul munkar walakin yunkiru bihasab istita'ati. Seorang mukmin maka dia harus mengingkari kemungkaran, tetapi dengan kemampuan yang dia miliki, sesuai dengan kadar kemampuannya. Fa in kana yastati an yuzilahu biyadihi azalahu biyadi. Dia mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia ingkari. Wa hadza innama yakunu li ahli al-hisbah wa man wallahum waliyul amri min rijalil hisbah. Nah, mengingkari kemungkaran yang itu secara umum, yang membutuhkan kekuasaan, maka ini biasanya adalah tugasnya ahlul hisbah, yaitu para petugas-petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, pihak-pihak berwajib yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Fa innahum yuziluna al-munkar bi aydihim idza iqtada al-amr. Mereka yang bertugas, berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran yang besar tadi, yang itu membutuhkan kekuasaan, membutuhkan kepada kekuasaan. Wa kadzalika sahibul bait fi baitihi fa innahu yuzilul munkar bi yadihi min dakhil baitihi. Kepala rumah tangga, maka dia mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah keluarganya, karena dia punya kekuasaan di dalam rumahnya. Li'anna lahu sultan ala ahli baitihi, karena kepala rumah tangga, suami memiliki kekuasaan di tengah-tengah keluarganya. Ya, maka setiap kita berkewajiban, setiap kita bersama-sama untuk amar ma'ruf nahi munkar, dimulai di tengah-tengah keluarga, kemudian di masyarakat, kemudian di lingkungan kita, di masyarakat kita, sesuai dengan kemampuan kita. Fa illam yastati, fa bilisanihi, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan kuasaannya, maka dengan lisannya. Tayyib, fa illam yastati bilisani fa innahu yunkiru al-munkar biqalbi. Tidak mampu maka dengan hatinya. Fa ahlus sunnati wal jamaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syariah. Ahli sunnah wal jamaah ketika mengingkari kemungkaran, mengingkari kemungkaran adalah dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ahli sunnah ketika amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara radikal. Mengingkari kemungkaran bi ghairi munkar, mengingkari kemungkaran tanpa melakukan kemungkaran. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah. Mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, mengingkari kemungkaran juga dengan cara yang baik tanpa kemungkaran. Oleh karena itu para ulama memberikan dhawabit, para ulama memberikan aturan di dalam mengingkari kemungkaran. Ketika kemungkaran tersebut, ketika kemungkaran tersebut, kita tahu kalau kita ingkari, maka akan menjadi lebih besar lagi kemungkaran tersebut, maka kita tawakuf. Kita tidak mengingkarinya. Karena dikhawatirkan madharatnya akan lebih besar. Ya. Maka tawakuf. Tapi ketika kita mengingkari kemungkaran tersebut dan akan mendatangkan maslahat lebih besar, maka wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tetapi tadi al-amru bil ma'ruf dengan ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar bi ghairi munkar. Mengajak kepada kebaikan dengan cara baik dan mencegah kemungkaran tanpa harus melakukan kemungkaran, yaitu dengan cara yang ma'ruf juga. Ya. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dari ma'alim ini, yang ketujuh dan yang terakhir dari ma'alim ini adalah as-sam'u wa ta'ah bil ma'rufi li wali amril muslimin. Yaitu termasuk prinsip dari ciri aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin di dalam kebaikan, di dalam perkara yang ma'ruf. Syekh Hafizahullah menyebutkan waliyu amril muslimin. Waliul amri adalah ulil amri. Dan ini adalah mereka orang-orang yang memegang kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ya, para penguasa muslim yang mereka memegang kekuasaan di negeri kaum muslimin, maka disebut ulil amri atau waliul amri, atau disebut dengan gelar-gelar yang lainnya.
Ya, baik itu dia bergelar khalifah atau bergelar ulil amri atau bergelar amiril mukminin atau bergelar sultan atau bergelar malik raja atau bergelar presiden seperti zaman kita atau bergelar perdana menteri atau bergelar sebagai sultan. Taib, itu semuanya adalah gelar. Taib, itu semuanya adalah gelar. Tetapi hakikatnya mereka adalah pemegang kekuasaan di negeri kaum muslimin. Nah, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Atii'u Allah wa atii'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ai ulil amri dari kaum muslimin di antara kalian. Para penguasa muslim yang mereka menjadi penguasa, menjadi pemimpin, maka wajib untuk ditaati, tetapi fil ma'ruf, di dalam kebaikan. Apabila penguasa dan pemimpin muslim perintahkan rakyatnya kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada penguasa adalah fil ma'ruf, di dalam kebaikan. Ketika mereka memerintahkan dan perintah tersebut melanggar agama, tidak boleh ditaati. Tetapi di sisi yang lain, tidak boleh kita keluar dari baiatnya, tidak boleh kita memberontak dengan lisan kita, dengan hati kita, atau dengan badan kita. Tetap kita meyakini dia sebagai pemimpin kita, akan tapi pada perintah yang mungkar, pada perintah yang maksiat, kita tidak boleh taati. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci ahli sunnah. Mereka mengatakan, kalian tunduk kepada pemimpin dalam segala aturannya. Tidak. Kita mengikuti aturan pemimpin di dalam kebaikan, dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada siapapun ketika bermaksiat kepada Allah. Pemimpin perintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, tidak boleh taati. Jangankan pemimpin, orang tua sekalipun yang perintahkan anaknya untuk berbuat maksiat, maka anak tidak boleh dia mentaati perintah orang tua. Tapi di sisi lain, sebagai anak dia harus tetap berbakti kepada orang tua. Sebagai anak dia tetap mengakui bahwa itu orang tuanya. Sebagai anak dia tetap untuk menghormati karena dia sebagai orang tuanya. Tapi dalam perintah yang itu berbau maksiat, perintah yang berisikan kemungkaran, tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam ayat tadi, Allah menyebutkan ati'u Allah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Tapi ketika menyebutkan wa ulil amri minkum, Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Tidak. Kata para ulama, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah katakan ati'u Allah wa ati'ur rasul, ini ketaatan yang mutlak. Tidak ada pilihan lagi. Mutlak. Tapi ketaatan kepada ulil amri muqayyad. Ketaatannya terikat, terbatas di dalam perkara yang ma'ruf. Ya, dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga Allah katakan wa ulil amri minkum. Ya, mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka perintahkan kepada maksiat, maka kita mengingkari. Tetapi di sisi yang lain, kita tetap meyakini dan menghormati bahwa dia adalah pemimpin kita. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf, kita tetap melakukan ketaatan kepada mereka. Kata Syekh rahimahu hafizahullah, wa min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jamaah fi at-ta'amuli ma'a wulati umuril muslimin fa innahum yanbani 'ala as-sam'i wat ta'ati bil ma'ruf. Termasuk dari ciri prinsip ahli sunnah wal jamaah kepada para pemimpin dan penguasa kaum muslimin adalah mereka as-sam'u wa ta'ah bil ma'ruf, mendengar, mentaati di dalam kebaikan.
Lamma wa'adha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu maw'idatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari memberikan wejangan nasihat kepada para sahabat Nabi. Para sahabat ya sampai meneteskan air mata mendengar nasihat-nasihat Nabi. Baik, sampai hati mereka bergetar mendengarkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'." Ya Rasulullah, ini kayaknya nasihat ini nasihat terakhir. Wejangan ini adalah wejangan terakhir ya Rasulullah. Begitu menyentuh. Fausina, maka berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nasihat ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah 100 hari sebelum Nabi meninggal. 100 hari sebelum Nabi meninggal. Ya. Qal usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat. Wa in 'abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian adalah budak dari negeri Habasyah. Tetap untuk taat, tetap untuk mendengar. Meskipun pemimpin kalian bukan dari golongan orang yang memiliki derajat tinggi, bukan dari golongan orang yang dari memiliki keturunan yang tinggi, bukan. Meskipun dari budak Habasyah, budak dari negeri Habasyah, ketika sudah menjadi pemimpin, menjadi penguasa, maka dengar dan taatilah di dalam perkara yang ma'ruf. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa yang hidup setelahku nanti, maka akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, prinsip ahli sunnah yang berbeda dengan prinsip kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah ketika melihat penguasa melakukan kemungkaran, penguasa perintahkan kepada kemaksiatan, langsung mereka berontak dengan lisannya, mereka caci maki, mereka cela pemimpin. Tayyib. Kemudian mereka turun ke jalan, melakukan aksi-aksi demonstrasi, melakukan aksi-aksi mudhaharat untuk menentang pemimpin. Ya, ini adalah manhaj Khawarij yang disebutkan oleh para ulama hafizahumullah dan rahimahumullah al-jami'. Tidak pula seperti kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah yang mereka tunduk, kemudian tidak ada pengingkaran, tidak ada nasihat, tidak mengingkari kemungkaran secara umum. Ya, mengingatkan umat dari bahaya kemaksiatan dan kemungkaran, tidak pula memberikan nasihat kepada para pemimpin secara syar'i. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah pertengahan. Mereka tetap sam'u wa ta'ah di dalam kebaikan, tapi di sisi yang lain mereka mengingkari kemungkaran secara umum. Secara umum mengingatkan umat dari bahaya kemungkaran, dari bahaya kemaksiatan, dan mereka memberikan nasihat ya sirran, secara rahasia kepada para pemimpin dan penguasa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Mendengar dan mentaati penguasa, ay la tahqiru waliyal amr. Jangan kalian merendahkan pemimpin. Ya, jangan kalian merendahkan pemimpin. Li'annahu laysal muhim an-nazar ila syakhsihi wala ila nasabihi. Syekh mengingatkan, karena ya, kalian jangan merendahkan penguasa, merendahkan pemimpin. Karena bukan nasab, bukan pula kepribadian nasab dia yang paling penting, tapi sekarang dia sudah menjadi penguasa. Nah, di sini apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Tayyib, yang kemudian mereka merendahkan pemimpin dan penguasanya. Mereka membuat mimik-mimik yang akhirnya mereka merendahkan pemimpinnya, merendahkan rajanya, merendahkan presidennya dengan memberikan mimik-mimik, bahkan mereka memberikan lakop dengan gelar-gelar
yang buruk. Ini adalah kemungkaran. Bagaimana mereka akan angkat derajatnya oleh Allah? Bagaimana mereka akan dimuliakan oleh Allah ketika mereka merendahkan pemimpin dan penguasanya? Kata Syekh, wa innamal muhim an-nazar ila mansibi. Tapi yang paling penting kita lihat kedudukannya, mansibnya, kedudukan dan jabatannya sekarang. Mansibul imamah, jabatannya adalah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Fahtarimu wanqadu lahu bis-sam'i wat-tha'ah wa la takhtalifu alaih. Tapi dengar, tapi hormatilah, tapi tunduklah, taatilah dalam perkara yang baik dan jangan kalian kemudian berselisih. Ya, berselisih hatta yastatibal aman, sehingga keamanan itu bisa terjaga di negeri kita. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, kepada siapa lagi dia akan percaya? Negeri akan menjadi lemah, keamanan akan menjadi lemah, ekonomi akan menjadi lemah. Ya. Tapi kewajiban kita bersatu bersama penguasa, bersama pemimpin dalam ma'ruf, dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita dukung program pemerintah, program penguasa yang itu adalah program-program kebaikan. Ya, tetapi bukan program-program kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, "Man ahana sultan Allah fil ard, ahanahu Allah." Barang siapa yang merendahkan penguasa Allah di bumi ini, maka Allah akan rendahkan dia. Kaum Khawarij, mereka merendahkan para pemimpin. Mereka menghinakan pemimpin, bahkan mereka memberontak pemimpin. Allah hinakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Allah sebutkan kaum Khawarij melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar syarrul khalq, seburuk-buruk ciptaan Allah. Nabi sebutkan sebagai syarru qatla tahta adibis sama. Kaum Khawarij yang meninggal di dalam akidah Khawarijnya, mereka adalah seburuk-buruk bangkai yang ada di bawah kolong langit. Nabi menyebutkan tentang Khawarij di akhirat nanti, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini semuanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghinakan kaum Khawarij. Menghinakan kaum Khawarij. Bahkan para ulama menyebutkan, ma ra'aitu akhbath minal Khawarij. Aku tidak pernah melihat ada kaum yang lebih busuk, lebih buruk daripada kaum Khawarij. Sebagian ulama katakan demikian. Ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Oleh karena itu, ahli sunnati wal jamaah tidak mengikuti Khawarij di dalam bersikap kepada para penguasa dan pemimpin. Ya, tidak pula mengikuti kaum Murji'ah di dalam bersikap kepada penguasa dan pemimpin, tetapi ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah pertengahan mencintai para pemimpin di dalam kebaikan, menghormati para pemimpin, mendengar dan patuh di dalam kebaikan. Tapi di sisi yang lain, ahli sunnah juga memberikan nasihat, baik nasihat kepada rakyat, juga nasihat kepada para pemimpin dengan cara yang syar'i, dan juga mendoakan para pemimpin. Oleh karena itu kata Syekh, na'am, qal wa yaltazimu ahlus sunnati wal jamaah bil jihadi ma'a waliyil amri. Ahli sunnah wal jamaah ya meyakini akan penguasa muslim, juga ahli sunnah meyakini bahwa jihad ditegakkan dan jihad itu dilakukan mengikuti komando para pemimpin. Jihad adalah syiar Islam, jihad adalah syariat Islam, dan ini merupakan syariat yang mulia. Tetapi jihad adalah ibadah jama'i yang dipimpin oleh penguasa yang harus mengikuti komando para pemimpin kaum muslimin, bukan setiap kelompok kemudian keluar berjihad. Tidak demikian. Oleh karena itu ahlus sunnah jihad bersama penguasa, haji bersama penguasa, ibadah puasa bersama penguasa, salatul jum'ah wal jamaah
sah di belakang penguasa meskipun penguasa itu fasik. Kata Syekh, wa kadzalika yusalluna wara'ahu al-jum'ata wal jamaah wa in kana fasiqan. Ahli sunnah meyakini sahnya salat Jumat dan jamaah di belakang penguasa yang zalim. Ya, tidak seperti Khawarij. Kalau yang menjadi pemimpin, menjadi imam salatnya adalah penguasa atau imam-imam yang ditunjuk oleh kementerian-kementerian agama atau penguasa muslim, maka mereka mengulangi salat di rumah. Mereka meyakini tidak sah salat Jumat. Ini mazhab Khawarij. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Ibnu Abbas, mereka salat di belakang penguasa zalim, yaitu di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Penguasa yang sangat zalim, haus darah, penguasa yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin, penguasa yang sangat zalim, Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Abdullah bin Umar, sahabat. Abdullah bin Abbas, sahabat, sepupu Nabi SAW. Salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Nah, kata Syekh, kama kana as-sahabah yusalluna khalfal umara. Nah, para sahabat juga salat di belakang para pemimpin, bahkan pemimpin yang zalim. Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam syarahnya, na'am, syarhu al-aqidah at-tahawiyah. Qala fa hadha mawqifuhum wa manhajum ma imamihim. Inilah sikap dan manhaj ahli sunnah kepada para pemimpin dan penguasa, yasma'un wa yuti'una lah, mendengar dan mentaati, na'am, di dalam kebaikan, wa yusalluna khalfah, na'am, meyakini sahnya salat di bawah dan di belakang, meyakini sahnya salat di belakang para pemimpin atau di belakang imam-imam yang ditunjuk oleh pemerintah, wa yujahiduna ma'ah, dan berjihad bersama penguasa dan pemimpin. Maka kata Syekh, wa tan'aqidul wilayah bimubayati ahli al-halli wal aqd. Naam, pemimpin itu, naam, di dalam memilih pemimpin atau mengangkat pemimpin bisa dengan, naam, baiatnya ahlul halli wal aqd. Tayyib. Atau bisa juga dengan bi'ahdi waliyil amr liman ba'dah, adanya wilayatul ahad, pemimpin yang disiapkan oleh pemimpin sebelumnya atau disebut dengan putra mahkota. Naam, atau dengan ghalabah. Ghalabah ini adalah seperti, na'am, yang dilakukan oleh para pemberontak kepada penguasa, kemudian ketika dia merampas kekuasaan dan dia menjadi pemimpin, maka kita meyakini dia sebagai pemimpin. Cara yang dia lakukan adalah salah, karena dia memberontak, dan ini cara Khawarij. Tapi ketika dia sudah menjadi penguasa, maka kita yakini dia adalah pemimpin. Dan ini disebutkan oleh para ulama, Imam Ahmad rahimahullah dalam usuli sunnahnya, kemudian para ulama-ulama yang lainnya. Dan ini dikiaskan oleh para ulama seperti halnya, na'am, cara pemilihan yang dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu adanya pemilu, na'am, pemilihan demokrasi, maka ini disebutkan seperti cara ghalabah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Akan tetapi ketika mereka telah menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk sam'u wa ta'ah di dalam kebaikan, dan kita terus mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memperbaiki keadaan mereka, dan Allah memberikan keringanan kepada mereka di dalam mengemban amanah. Kata Syekh, wa ahlus sunnati wal jamaah la yasubbuna wulata umurihim fil majalis. Ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mencela para pemimpin mereka di majlis-majlis, di tempat-tempat nongkrong, di tempat-tempat majlis mereka, tidak mencela. Au fil muhadharah, tidak pula di tengah-tengah ketika mereka sedang mengisi kajian muhadharah. Au fil khutab, atau ketika khutbah di atas mimbar. Naam, kalau ada khatib, tayyib, kalau ada penceramah, naam, yang hobinya mencela pemimpin di atas mimbar, yang hobinya, naam, menghina pemimpin di atas mimbar, yang hobinya, naam, menyindir dan mencela dengan terang-terangan atau tidak terang-terangan di atas mimbar, maka yakinlah bahwa ini bukanlah dai, bukanlah khatib ahli sunnati wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah menjaga lisan mereka, tidak membuat fitnah di tengah-tengah umat, tetapi mereka memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Maka kata Syekh, wa innama yad'una lahum 'alal manabir yaumal jum'ah wa ghairihi bis salahi wal hidayah. Tetapi khatib ahli sunnah, dai-dai ahli sunnah, yaitu mereka memberikan doa-doa kebaikan, mendoakan para pemimpin mereka dengan doa-doa kebaikan di atas mimbar-mimbar mereka, baik pada hari Jumat atau yang lainnya, na'am, dengan doa as-salah wal hidayah,
Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena para pemimpin adalah manusia dan mereka membutuhkan doa-doa kita. Mereka membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mendoakan para pemimpin kita. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Al-Fudail ibn Iyad dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Lau kana li da'wa mustajaba la ja'altuha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka aku akan doakan para pemimpin. Aku akan doakan pemimpin. Kemudian ketika ditanya, "Lima ya Aba Ali?" "Kaif ya Aba Ali?" "Kenapa engkau doakan untuk pemimpin, bukan untuk dirimu sendiri?" Kata Al-Fudail ibn Iyad, "Fabi salahihi salahul ibadi wal bilad." Karena apabila doaku dikabulkan oleh Allah, maka pemimpin berubah menjadi baik, maka akan baik negeri-negeri kaum muslimin dan akan baik pula rakyatnya. Oleh karena itu, kita semuanya cinta kepada negeri kita ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan negeri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada para pemimpin dan para penguasa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga rakyat ini tayyib dari segala fitnah-fitnah, dari segala keburukan-keburukan, dari segala hal-hal yang akan merusak persatuan negeri ini. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sekilas dari prinsip ahli sunnati wal jamaah yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dan diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.